Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin نور الوجود وإمام كل موجود صلوا يا أكرم الأكرمين يا أسرار يا أبرار سر وصفات كماليته بعدد صديقته ومعرفة العلوم اللدنيته بطارقة المحمدية والمحبة المحبة برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya hormat kami pada Bapak dosen Bahrul Munib SHI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan. Pada kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan tentang manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan di sekolah atau yang disingkat sebagai MTPK. Jadi sebelum kita pahami itu, kita harus tahu apa saja sih yang ada dalam MTPK atau pengertiannya, fungsinya, dan ruang lingkupnya. Jadi yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelumnya yaitu pengertian manajemen. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen itu? Itu kita harus ketahui dulu sebelum kita memahami apa itu MTPK, manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan. Pengertian manajemen berasal dari dari bahasa Latin, yakni dari akar kata manus yang berarti tangan dan egri yang berarti melakukan. Bila dua kata ini digabungkan akan membentuk sebuah kata, yaitu manajer, yang mengandung makna menangani, mengatur, serta menciptakan sesuatu sesuai dengan kehendak dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia atau yang sudah ada. Oleh karena itu, manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses bekerja sama orang lain untuk mencapai tujuan organisasi melalui penerapan fungsi-fungsi utama seperti perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, penempatan sumber daya manusia, staffing, pengarahan, serta kepemimpinan itu leading, dan pengawasan, controlling. Itu pengertian dari manajemen. Manajemen adalah suatu pekerjaan yaitu pekerjaan mengatur sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang sama dalam organisasi. Selanjutnya itu pengertian pendidikan dan tenaga kependidikan. Pendidikan merupakan bagian dari tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi tertentu seperti guru, dosen, konselor, pamong, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya sesuai dengan bidang keahliannya. Mereka turut berperan aktif dalam pengadaan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat ke-2 yang berbunyi, pendidikan juga dipandang sebagai tenaga profesional yang memiliki tanggung jawab yang merancang dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil belajar, memberikan bimbingan serta pelatihan, hingga melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya di lingkungan perguruan tinggi atau sekolah. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 5 dan 6, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mendedikasikan dirinya dan diangkat secara resmi untuk mendukung terselenggaranya pendidikan yang termasuk dalam kategori tenaga kependidikan ini seperti kepala satuan pendidikan, pendidik, serta
berbagai pihak lainnya yang meskipun tidak secara langsung terlibat dalam proses pembelajaran, tapi memiliki peran penting dalam mendukung jalannya pendidikan di satuan pendidikan. Jadi persamaan antara pendidik dan kependidikan itu pertama tujuan. Baik pendidik maupun tenaga kependidikan itu memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan mutu pendidikan dalam membentuk siswa mencapai potensi mereka. Kedua, kerjasama. Pendidik dan tenaga kependidikan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif. Yang ketiga itu pengembangan. Baik pendidik maupun tenaga kependidikan perlu terus mengembangkan kemampuan dan pengetahuan mereka untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi itu persamaannya. Perbedaannya seperti apa? Yaitu fokus, tugas, dan kualifikasinya. Jadi kalau pendidik itu seperti guru atau dosen, fokus pada proses pembelajaran dan pengajaran, sedangkan tenaga kependidikan yaitu biasanya lebih fokus kepada administrasi, staf, pendukung yang fokusnya itu dalam pengelolaan dan dukungan pendidikan. Yang kedua perbedaannya itu tugas, yaitu pendidik memiliki tugas utama mengajar dan mendidik siswa, sedangkan tenaga kependidikan itu memiliki tugas mendukung proses pendidikan tersebut, seperti mengelola administrasi, keuangan, dan fasilitas yang ada dalam kampus atau sekolah. Selanjutnya itu perbedaannya di kualifikasi. Pendidik biasanya memiliki kualifikasi akademik yang lebih tinggi dalam bidang yang diajarkannya, sedangkan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi yang lebih beragam seperti manajemen, administrasi, atau teknologi informasi. Jadi dengan memahami perbedaan dan persamaan antara pendidik dan tenaga kependidikan itu, kita dapat meningkatkan kerjasama dan efektivitas dalam mencapai tujuan pendidikan. Jadi kita harus paham persamaan dan perbedaannya. Selanjutnya yaitu jadi ruang lingkup manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan. Ruang lingkupnya itu mencakup berbagai tahap penting yang saling berkaitan yang harus dikelola secara strategis. Tahapannya itu meliputi rekrutmen. Rekrutmen itu apa? Itu merupakan tahapan yang sangat krusial dalam upaya menjaring calon tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kualitas unggul. Proses rekrutmen ini mencakup berbagai metode strategis seperti penyebaran informasi lowongan kerja melalui media massa, platform digital atau daring, serta menjalin kemitraan dengan institusi pendidikan tinggi atau universitas. Langkah ini menjadi esensi bagi lembaga pendidikan untuk mengidentifikasi secara tepat kebutuhan spesifik terhadap tenaga kependidikan, termasuk kualifikasi akademik, rekam jejak, pengalaman, serta kompetensi atau keahlian teknis yang relevan. Itu pertama ya. Jadi ruang lingkupnya itu ada, yang pertama itu rekrutmen, yang kedua itu seleksi. Seleksi ini merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk menghimpun data, informasi secara menyeluruh mengenai calon tenaga kependidikan atau pendidik. Proses ini dilakukan fungsinya yaitu untuk menilai dan menentukan individu mana yang memiliki kualifikasi, kompetensi, serta kecocokan yang sesuai dengan kebutuhan dan visi lembaga pendidikan. Melalui tahapan seleksi yang sistematis dan terstruktur, lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa sumber daya atau SDM-nya itu yang direkrut benar-benar memenuhi kriteria dan standar yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta fungsi-fungsi strategis dalam lingkungan pendidikan secara optimal. Selanjutnya itu pembinaan tenaga pendidikan dan kependidikan.
Proses pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan ini menyakup beragam metode serta strategi yang harus dirancang secara sistematis untuk memastikan bahwa para pendidik dan tenaga kependidikan ini memiliki keahlian, wawasan serta semangat yang memadai guna mereka bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan efektif. Beberapa aspek utama dalam pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan ini diantaranya adalah sebagai berikut, yaitu pertama, pendidikan dan pelatihan. Itu singkat saja ya, nanti kita bisa pelajari di buku atau di makalah-makalah yang sudah ada. Pendidikan dan pelatihan. Jadi ini yang harus penunjangnya, yaitu pendidikan dan pelatihan, terus pemberian kompensasi dan penggajian. Selanjutnya itu tunjangan kesejahteraan. Terus selanjutnya yang selanjutnya itu kenaikan pangkat, penilaian kinerja serta cuti pegawai. Itu yang harus diberikan kepada pendidik atau kependidikan, ruang lingkupnya yang ada di dalam ruang lingkup MTPK itu, pemberhentian dan pemensiunan yang terakhir itu. Selanjutnya itu prinsip-prinsip MTPK. Prinsip MTPK atau penerapannya: pelaksanaan manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan atau MTPK itu sebagai bagian integral dari sistem manajemen pendidikan harus dilandasi oleh prinsip dasar yang kuat, kontekstual dan relevan. Hal ini sangat penting agar setiap upaya dalam pengembangan profesional pendidik dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan dan selaras dengan tujuan pendidikan nasional. MTK itu bukan sekedar rutinitas administratif ya, melainkan suatu proses strategis yang mencakup tahapan rekrutmen, penempatan hingga pengembangan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan seperti yang saya jelaskan tadi. Ini prinsip-prinsipnya. Pertama itu prinsip kemanusiaan. Ini penting sekali untuk saya jelaskan. Prinsip kemanusiaan merupakan nilai yang etis yang mendasar dalam dunia pendidikan. Prinsip kemanusiaan ini menegaskan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan bukanlah sekedar pelaksana kebijakan atau alat sistem semata, melainkan pribadi yang utuh, memiliki martabat, kehendak bebas, serta potensi yang perlu dihargai dan diberi ruang untuk berkembang dalam konteks pelaksanaan manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan. Itu yang harus kita pahami. Prinsipnya itu pertama adalah kemanusiaan ya. Yang kedua itu prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi ini diterapkan dalam pelaksanaan MTPK atau manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Penting sekali keterlibatan aktivitas dari seluruh pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan, terutama para pendidik, guru dan tenaga kependidikan tidak seharusnya hanya menjadi pelaksana saja atau penerima kebijakan, melainkan harus diposisikan sebagai aktor utama yang turut berperan dalam proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi kegiatan pengembangan profesional mereka. Selanjutnya itu prinsip the right man on the right place. Salah satu prinsip utama yang mendasari pelaksanaan manajemen talenta pendidikan dan kependidikan atau MTPK ini adalah penempatan individu yang berdasarkan keahlian, latar belakang pendidikan dan pengalaman profesional yang dimiliki. Prinsip ini dikenal luas dengan istilah the right man on the right place, yang artinya menempatkan seseorang pada posisi yang paling tepat sesuai kemampuannya, sesuai kapasitasnya,
prinsip ini sangat krusial karena bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tenaga pendidik dan dapat bekerja secara optimal, berada di posisi yang memang mereka yang bisa mengakomodasi kekuatan dan potensi mereka secara maksimal. Jadi ini penting sekali. Bahwasanya prinsip ini penting sekali bahwa ya harus menempatkan seorang pada posisinya sesuai keahliannya. Akan menjadi lucu ketika kita menempatkan seseorang bukan pada kapasitas kemampuannya. Contoh, orang yang ahli mekanik disuruh ngajar ilmu fikih, nah, itu bukan nggak bisa ya, belum tentu bisa dan bukan posisinya. Seharusnya orang yang seperti itu diposisikan sebagai pengajar di teknik mesin atau di tempat-tempat yang berkaitan dengan perbengkelan lah. Jadi penting sekali menempatkan orang pada posisinya, terutama dalam pendidikan ya. Akan lucu ada orang yang fokus dari kuliah, dari SMA sampai kuliah sampai S2 S3-nya fokus di matematika, tapi dijadikan ahli fikih. Nah, itu akan sedikit kacau. Ya ada juga orang yang fokus sama matematika tapi dia juga paham terhadap apa itu fikih, apa saja isi dalam fikih, dalam usul fikih dan lain sebagainya. Selanjutnya prinsip kesetaraan, upah untuk pekerja yang setara. Jadi ini yang sangat penting juga. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tenaga pendidik maupun kependidikan yang menjalankan tugas dengan tingkat beban kerja dan tanggung jawab yang sepadan, ini memiliki punya hak menerima penghargaan serta kompensasi yang setara dalam lingkungan program manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan ini. Prinsip ini menjadikan landasan penting untuk menciptakan keadilan dalam pemberian tunjangan tunjangan profesional ya, profesi maksudnya, insentif dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.